Oke, kembali lagi bersama saya Anggiat MC Naga di channel yang sama-sama kita sayangi. Gelarnya nggak abal-abal loh. Tetapi ada orang yang abal-abal, kan gitu aja ya. Saya nggak tahu, dan saya tidak mau mengatakan bahwa ini ditujukan kepada Joshua Tebu. Saya nggak tahu, karena lama-lama mereka ini kan saling buka-bukaan ceki. Ada bukti materialnya bahwa Pak Gilbert punya kredo GBI Glow dengan kredo Gereja Bethel Indonesia, khususnya klausul pengakuan iman poin 2-3 dengan compare, dan sudah Pak Rudi bahas kan sangat berbeda, dan apalagi diperdengarkan khotbah Pak Gilbert yang memang juga bertentangan dengan kredo GBI, Gereja Bethel Indonesia, yang percaya Allah Tritunggal 3 pribadi, tapi Pak Gilbert tidak. Nah, tapi sekarang mungkin beliau cari aman ya, tidak siap berpisah, takut kehilangan banyak jemaat dan otomatis berpengaruh kepada yang lain. Lalu kemudian yang Bapak bilang tadi agak sedikit pengecut, Pak Rudi yang bilang saya aminkan juga kayaknya, karena hal ini saya terus terang selama ini saya kagum sama beliau ya. Saya pernah bergabung sama beliau untuk sama-sama melayani ya, dalam pengertian bahwa saya lihat beliau orang yang bisa diajak ngobrol, sharing, luas dan sebagainya, sehingga saya putuskan bergabung dan menentukan. Kalau saya jadi jemaat dia, saya suruh jual semua hartamu Pak. Ini perintah Yesus. Lah terus saya makan pakai apa? Terus saya bayar Alphard pakai apa? Misalnya ada kredit-kredit lain. Ya jual juga Alphard itu, enggak usah. Kijang ini aja atau mobil Xenia nih. Anak saya sekolah pakai apa? Kami membiayai, bilang. Tapi jemaat sekarang ya namanya juga, mereka tidak digembalakan oleh gembala, pastor, tapi oleh pendeta. Maka perlakuan yang mereka terima adalah perlakuan seorang pendeta. Ya, lebih terhormat pendeta di kuil Hindu dan Buddha. Kuil Hindu dan Buddha orang itu menyangkal diri, sancai. Tidak ada mereka itu mau mencari uang. Tidak. Semua orang boleh berpendapat dan juga berpersepsi ya mengenai atau menyikapi hal ini. Jadi kalau ada persepsi yang negatif, bagi saya sah saja, tapi jangan bawa-bawa merek gereja atau sinode. Dan bagi saya seperti apa yang disampaikan oleh sang debaters ini, bagi saya apa yang sudah disampaikan oleh sang debaters itu cukup bagus, tapi jangan terlalu memaksakan ya supaya dipecat. Nah, tapi bagi saya segala kelemahan dan kekurangan hamba Tuhan itu memang harus diperbaiki, tapi jangan kita terlalu menghakimi. Cuman untuk pesan saya sih ya, untuk Pak Gilbert ya, kalau kita memang pernah salah ya nggak apa-apa dong kita ngaku. Tapi kalau kita memang benar ya udah lo pertahankan saja. Tapi takutnya nanti dibuktikan pula ya kan. Kemarin katanya tuh ada hanya satu kali Pak Joshua Tewu ada di gas itu ya, Glow Apologetic School. Ternyata pengakuan Pak Joshua Tewu itu sudah sampai 5 atau 8 kali ya. Nah, jadi itu ada perbedaan pendapat dan klaim. Nah, dan kalau saya tidak benar menurut beliau, saya tidak jelas dan sebagainya, orang bodoh lah dia mau menerima saya yang tidak jelas ini, yang istilahnya tidak menentu dan sebagainya. Saya dituduh penggabungan yang tidak jelas. Terus yang tidak jelas menurut beliau itu kemudian dimintakan buat sekolah pelatihan. Lalu saya berikan nama Glow Apologetic School. Itu dari saya bro. Glow Apologetic School, gas Glow. Itu. Dan semua orang tahu Pak. Pimpinan STT semua tahu. Lalu juga pendeta-pendetanya di Glow itu semua tahu Pak, bahwa itu bukan konsep beliau, konsep saya. Dan materialnya semua saya, modulnya saya Pak. Saya mengajar 80% di kelas Pak. Gitu, 80% saya ngajar. Bukan cuma satu sesi Pak, 15 kali pertemuan Pak. Itu saya ngajar semua. Bahkan ijazahnya itu saya berdua dengan Pak Gilbert yang tanda tangani Pak. Ijazah untuk Glow Apologetic School itu. Ya itu pertama. Jadi
kalau beliau mengkriminalisasi saya seperti ini, menyesatkan orang dengan informasi yang nggak benar, bilang saya cuma satu sesi dan seolah-olah saya tidak ada hubungan apa-apa dengan semua itu bohong betul. Saya jadi. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like, share, and subscribe ya. Apakah pendeta Sabelian atau tidak? Ini dia. Ini pertanyaan ini adalah pertanyaan korban perdebatan, saudara, ya kan? Dan selalu saya bilang, saya hamba Tuhan yang tidak tertarik dengan perdebatan. Ada yang berkata Yesus berdebat. Oh, Yesus bukan berdebat. Yesus bersoal jawab, kata kita. Berdebat itu kamu bilang begini, kamu bilang begini, kamu bilang begini, kamu bilang begini. Nah, perdebatan itu ada yang bilang, tetapi presiden juga berdebat. Gini, perdebatan itu selalu akan membawa pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Orang bisa lulus dari sekolah teologi ya, berhasil meraih gelar sarjana teologi ya, master teologi ya, doktor teologi ya. Yang penting jangan abal-abal ya kan. Kadang-kala nggak tahu belajarnya di mana, sekolahnya di mana, yang dia gali apa, pokoknya tiba-tiba dapat gelar ya kan. Dan gelarnya juga gelar-gelar yang tidak jelas, saudara. Ini sering terjadi di dalam dunia, bahkan pelayanan. Waktu itu sangat menakutkan dan itu buat saya sangat parah. Itu adalah pembohongan dan itu adalah kejahatan, saudara, ya kan. Jadi jelas dulu kita di situ, ya kan. Dia tanpa sadar juga, kawan-kawan, juga sudah menghina bahwa sekarang banyak kelas jauh yang dibuat oleh gereja-gereja karismatik. Itu kan tidak jelas juga itu, kawan. Kenapa saya akan katakan tidak jelas? Ya, kuliah berapa tahun langsung dapat gelar. Saya juga pernah ditawari. Dosennya entah berapa orang datang, paling 1-2 itu aja selesai. Ya kawan-kawan, dia mau menghina, aku nggak tahu apa maksudnya itu. Yang pertama yang harus kita pastikan, kita percaya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya kan? Kalau saya terserah saudara dalam pemahaman apapun. Kalau saya percaya bahwa Dia adalah Esa. Lalu kemudian Bapa adalah pribadi, Kristus atau Anak adalah pribadi, dan Roh Kudus adalah pribadi, iya kan? Buat saya mau disebut manifestasi kah, mau disebut apapun, tetapi tetap tidak bisa dipisahkan bahwa Dia pribadi. Ketiganya itu Esa. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita jangan bermain dengan istilah. Yang pertama kita sepakat dulu bahwa Allah kita Esa. Dan apa-apa dengan semua itu bohong betul. Saya jadi kasihan Pak Gilbert. Kenapa jadi murahan sekali ya? Jadi kok akhlaknya, karakternya jadi seperti itu hanya untuk mengamankan diri pada posisi aman sekarang yang dipercayai, disanjung-sanjung oleh GBI dan sebagainya. Padahal dulu kalau saya mau cerita Pak, banyak hal. Bahkan beliau punya keinginan berdiri sendiri sebagai satu sinode. Minta juga bantu saya dan saya harus berbicara kepada dirjen dan lain sebagainya. Kalau saya mau bicara itu banyak hal Pak. Ya, tetapi sudahlah. Ya, hal-hal seperti ini, cuma saya mau katakan saya bukan orang yang biasa-biasa dalam pertemuan dengan Pak Gilbert. Saya orang yang terlibat banyak hal juga untuk mengharumkan nama Glow. Tapi ya sudah, karena saya berpikir terakhir saya tidak bisa lagi bersama, ya sudah. Saya gelarnya nggak abal-abal loh. Tetapi ada orang yang abal-abal, kan gitu aja ya. Saya nggak tahu, dan saya tidak mau mengatakan bahwa ini ditujukan kepada Joshua Tebu. Saya nggak tahu, karena lama-lama mereka ini kan saling buka-bukaan ceki. Bagaimana pendapat Anda mengenai perseteruan Gilbert Lumindong dengan Joshua Tebu? Sisipkan komentar Anda di kolom komentar. Jika Anda suka, silakan komen. Jika juga tidak suka, silakan komen. Dipercaya menjadi ketua satu GBI. Bagaimana bisa saya menjadi ketua satu GBI kalau saya tidak percaya atau tidak setia atau tidak bertanggung jawab dengan pengakuan iman GBI. Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, kalau ada yang bertanya apakah pendeta yang sedang bermasalah hari-hari ini dan mencari cukup banyak sensasi di YouTube adalah pernah ada di GBI, pernah di GBI Glow, betul. Lalu apakah pernah mengajar Apologetic School, betul.
betul, tetapi hanya satu pertemuan, bahkan bukan satu paket. Beliau pernah ada di Glow Apologetic School yang sebetulnya paket pertemuannya kalau saya nggak salah 6 atau 8 kali pertemuan, dan beliau hanya sempat mengajar di satu sesi saja. Kiranya jangan terpengaruh dengan sensasi-sensasi murahan yang sedang ditimbulkannya ya. Teman-teman sekalian. Kalau sebuah pembohong itu kejahatan, maunya GBI memanggil Joshua Tewu, memanggil Gilbert. Sudah dilihat nanti siapa yang berbohong. Apakah benar Joshua Tewu hanya satu kali masuk untuk kelas apologet itu? Ataukah seperti kata Joshua Tewu 5 kali, 8 kali? Ya kan? Bahkan dia yang mengkonsep. Ya kan? Kalau dibilangnya ketahuan Gilbert berbohong, itu katanya kan kejahatan. Pecat dia segera, pecat. Kita tidak butuh pendeta-pendeta pembohong. Jadi dalam klaim itu tentu siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, jadi kalau memang Pak Tewu ini benar, ya Pak Gilbert harus klarifikasi lah ya. Ya, itu saja sih dari saya ya, nggak terlalu banyak. Oke, kalau para penonton mau komen ataupun kasih pendapat boleh juga ya, komen di bawah. Ya, oke. Terima kasih dari saya. Kan kalau saudara diberkati dengan program ini, share juga kepada teman-teman saudara supaya banyak rekan-rekan lainnya saudara yang menerima kekuatan dari program Kaum Hebat ini. Saudara yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Kalau sudah lihat lonceng, bunyikan lonceng itu ya kan, sehingga kita selalu menjadi satu komunitas yang manis dalam program. Ala teung lah kalian semua. Zaman sudah modern, masih tetap mau dibohongi, dibodohi. Kasih perpuluhan, kasih tak ada perpuluhan itu dikasih. Bahasa roh di gereja tumbang, masuk ke iblis. Katanya, masa bisa iblis masuk ke dalam gereja seperti itu? Aduh. Sudahlah, saya cukupkan sekian kawannya. Kalianlah menilai. Saya tidak menghakimi. Saya hanya membukakan perbincangan-perbincangan itu semua. Kalaupun dibilang saya menghakimi, biarkan. Karena saya bilang kan kalau kedapatan berbohong salah satunya, pecat. Kalau Pak Joshua Tewu sudah mengundurkan diri, apa yang mau dipecat, ya kan? Silakan. Kalian yang menilai. Oke, salam sang terbatas.